Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita hanturkan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu tentang wanita dan pendidikan. Topik ini saya sampaikan karena pada beberapa kondisi, budaya, dan beberapa masyarakat ada sebuah kecenderungan yang menganggap bahwa wanita tak perlu menempuh pendidikan tinggi, baik itu yang berkaitan dengan formal maupun non-formal. Kecenderungan ini tak dapat dipungkiri, membuat wanita mendek dalam proses belajarnya. Wanita dan pendidikan, kiranya dua kata ini menjadi hal yang unik untuk diperbincangkan. Bagi wanita untuk bertahan dalam kehidupan yang keras ini, ia tidak hanya bisa menggunakan kecantikan. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk memandirikan manusia, termasuk di dalamnya kaum wanita. Hari ini tentunya kita mengenal sosok R.A. Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita. Emansipasi diartikan sebagai pembebasan dari perbudakan atau yang lazim dipahami sebagai persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Barangkali perbudakan di sini merujuk pada kondisi bahwa seringkali wanita diperbudak oleh kebodohan dan diperbudak pula oleh cara pandang budaya masa lalu yang menempatkan kehidupan pada kasur, sumur, dan dapur. Cara pandang ini membuat sebagian besar orang merasa bahwa wanita tidak perlu belajar apalagi sampai menempuh jenjang pendidikan yang tinggi dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah tentang persamaan hak. Barangkali fitrah dan hak antara laki-laki dan wanita memang berbeda, sehingga dalam keadaan apapun tidak dapat dipersamakan. Namun hak untuk menerima pendidikan adalah hak yang harus diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada masa sebelumnya, di beberapa daerah, wanita ditempatkan pada posisi inferior yang hanya dibutuhkan pada hal-hal yang berkaitan dengan sumur, dapur, dan kasur. Jangankan untuk mencapai pendidikan tinggi dalam taraf tertentu, proses belajar pun ditanyakan seberapa perlu dan bermanfaatnya pada waktu itu. Orang lupa bahwa dari rahim wanita lah manusia lahir, dan dari pola asuhnya lah generasi manusia tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana bisa mendidik manusia jika ia tidak dibekali dengan pendidikan? Kecenderungan budaya masyarakat yang tak menghendaki wanita berpendidikan atau berilmu pun didobrak oleh berbagai tokoh perempuan yang menghendaki pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Singkatnya, wanita tidak pernah bisa hidup dengan hanya mengandalkan kecantikan, tapi pendidikan diperlukan untuk membuat wanita dapat bertahan di kehidupan yang keras ini. Wanita tidak pernah bisa hidup hanya mengandalkan kecantikannya. Seharusnya wanita bersyukur dan berterima kasih kepada tokoh perempuan masa lalu yang telah membuka pintu pendidikan bagi kaum perempuan yang dampaknya bahkan sampai dirasakan saat ini. Siapakah mereka? Tidak hanya berhenti pada sosok Kartini, karena sebenarnya ada begitu banyak tokoh perempuan yang pada praktiknya lebih besar dan tangguh memperjuangkan wanita. Katakanlah sosok itu adalah Rohana Kudus dan Dewi Sartika. Jikalau Kartini dapat menyampaikan ide-idenya melalui kertas yang kemudian dibukukan oleh beberapa orang, maka Rohana Kudus dan Dewi Sartika telah mewujudkan ide-idenya melalui tindakan nyata. Bukan hanya sekedar cita-cita dan berwacana agar kaum wanita mendapatkan hak untuk pendidikannya. Dewi Sartika telah mendirikan sekolah yang pada akhirnya dinamakan Sekolah Keutamaan Istri di Bandung dan beberapa daerah di luar Bandung. Rohana Kudus pun melakukan hal yang sama. Di kampung halamannya, ia mendirikan sekolah kerajinan amal setia dan Rohana School. Bahkan dikatakan bahwa Rohana Kudus telah menjadi jurnalis sejak Kota Gadang sampai ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis pertama di negeri ini.
Banyak dari keberadaan tokoh wanita di Indonesia yang barangkali kehebatannya belum diketahui secara umum. Titel keterbelakangan wanita Indonesia sepertinya dapat dipatahkan jika kita mengetahui berbagai tokoh perempuan yang dalam peranannya melakukan hal-hal hebat dalam kehidupannya. Misalnya sebutlah Cut Nyadien, Tengku Fakina, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Maura Intan, dan Malahayati. Sebagainya, nama-nama inilah merupakan tokoh perempuan hebat pada masanya yang berjuang untuk menghendaki kezaliman penjajahan di masa lalu. Banyak tokoh perempuan hebat yang lahir dari tanah Indonesia, tapi sayangnya sejarah tak cukup hebat untuk membuka kehebatannya. Sehingga pada sejarah pun wanita adalah sosok yang lekat pada proses pendidikan karena Memang ia tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan fisiknya. Hal ini berlaku pula dengan perempuan masa kini yang harus tangguh dan mandiri dalam kehidupan, terus memperkuat diri dengan pendidikan. Sekali lagi, wanita tidak dapat hidup dengan mengandalkan kecantikannya. Ia hanya dapat hidup dengan kemerdekaan pikiran yang membentuk jiwa menjadi sosok yang tangguh dan berdikari. Bagi wanita, terus belajar dan menempuh pendidikan tinggi mungkin bukanlah perkara tentang apa yang harus dicapai atau pekerjaan apa dan posisi apa yang harus ia dapat dalam karirnya. Sungguh sama sekali bukan. Terlalu dangkal untuk menjadi gengsi dunia sebagai tujuan pada perjalanannya. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.